Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah, apa kabarnya hari ini? Kabar yang luar biasa, karena kita selalu melekat dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini, hari yang spesial, karena Tuhan mau berbicara lewat hamba-Nya untuk kita dengarkan dan menguatkan hidup sepanjang perjalanan kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kesempatan hari ini adalah kesempatan yang terbaik yang Tuhan telah berikan sepanjang satu minggu ini. Kami berjalan bersama tuntunan Tuhan. Semua penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berikan kesempatan hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik, kami mau bangkitkan jiwa dan roh kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditabur benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara di rumah sekalian, hanya Tuhan yang patut kita tinggikan. Mari bergembira untuk Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Hey! Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya.
gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Haleluya. Ya, mari saudara kita sama-sama tundukkan kepala kita menghadap Tuhan melalui doa kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk bisa kembali menikmati ibadah ini, walaupun hanya di rumah saja. Tapi kami tahu Tuhan, berkat Tuhan tetap sama. Kami bisa menikmatinya, kami bisa merasakannya, dan membawa dalam kehidupan kami ini, supaya perjalanan hidup iman kami tetap dengan Tuhan, bersama Tuhan. Haleluya, sebab firman-Mu ya dan amin, hidup adanya, yang akan menuntun hidup ini sampai kepada perjalanan yang terakhir, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Urapi hamba-Mu, Tuhan Roh Kudus menolong hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman ini dengan baik, dan bisa diterima oleh jemaat Tuhan untuk mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Urapi semua jemaat Tuhan juga yang berada di rumah masing-masing. Kami minta semua doa, sembahyang, ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sementara Anda semua masih berada di rumah masing-masing, karena hingga hari ini kita beribadah ya secara online. Ya, kita berdoa dan kita yakini minggu depan 15 Agustus ya selesai PPKM ini kita bisa beribadah kembali di gereja kita. Mari saudara, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Saudara buka Alkitab saudara masing-masing di rumah dan siapkan hati saudara untuk menyambut berkat firman Tuhan ini. Ingat saudara, minggu lalu ya saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema agar kita tetap tekun di masa yang sukar ini. Ya, ayat yang saya sampaikan kepada saudara, ayat pembukanya yaitu Amsal 24 ayat 10. Ya, Amsal 24 ayat 10. Nah, hari ini juga saya akan buka ayat itu sebagai ayat pembuka kita, sama Amsal 24 ayat 10. Dan tema hari ini, ya kalau minggu lalu saya ulangi, ya kita tetap tekun di masa yang sukar. Tema hari ini, bahaya jika tawar hati. Bahaya jika tawar hati. Amsal 24 ayat 10. Saudara berdiri di rumah masing-masing, buka Alkitab saudara, ya dengan mentaatinya, mentekuninya. Tuhan ada bersama dengan saudara di rumah masing-masing, ya. Mari berdiri, kita baca sama-sama lalu mengaminkan sama-sama. 3, 2, 1. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jadi sama ayatnya. Jika engkau tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil katanya. Ya, pada masa kesesakan ini, pada masa kesukaran ini, ya saat-saat ini yang sungguh-sungguh sangat sulit, ya pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara, saya katakan bahaya kalau tawar hati, ya bahaya kalau tawar hati. Ya, mungkin saudara ada sebagian saudara yang membiarkan diri tawar hati sudah sekian lama. Ya, tawar hati ini artinya begitu dingin saudara dengan Tuhan. Ya, tidak ada semangat, tidak ada spirit rohani saudara. Ya, tidak mencintai
Tuhan seperti dulu lagi. Ya, kalau Tuhan mengajarkan firman-Nya, kalau dulu saudara ikuti, taati, ya karena saudara mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya, tapi lama sudah saudara tidak pernah mengikuti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Firman Tuhan, ajaran firman Tuhan selalu dilewati begitu saja. Ya, jadi mungkin ada jemaat yang sudah begitu lama tawar hatinya, dingin terhadap Tuhan. Ya, sudah tidak suka lagi diajar firman Tuhan. Ya, ada yang cukup lama begitu rupa. Dengar baik-baik, saudara, jangan dibiarkan masalah tawar hati ini bahaya. Ya, saudara mengeraskan hati, terus-menerus hidup dengan hawa nafsu saudara, keinginan saudara, bahaya. Ya, dengan dosa saudara, bahaya. Ya, bahaya. Atau mungkin hari-hari ini, ya hanya baru beberapa saat saja, atau baru beberapa bulan, ya rohani saudara sudah mulai menurun, merosot tawar rohani saudara. Dengar baik-baik firman Tuhan. Saya katakan bahaya jika tawar hati. Kenapa saudaraku? Ya, sebab tawar hati ini, ya, ini masalah roh, ya masalah rohani, masalah spirit, masalah semangat iman kita kepada Kristus. Ya, begitu pentingnya iman kita yang bersemangat, iman yang bertumbuh. Ya, mengapa penting? Sebab iman itu yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Ingat gak firman Tuhan minggu lalu ketika saya memberikan perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim? Kalimat terakhir dikatakan, kalau anak manusia itu datang nanti, apakah dia jumpa iman kita? Ya, jadi iman itu luar biasa saudaraku, itu yang menentukan perjalanan hidup rohani kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu perhatikan saudaraku masalah rohani kita ya. Dan ketika saya berbicara tentang masalah rohani, itu menyangkut perjalanan hidup iman saudara. Ya, nah kenapa saudara bahaya? Kata Amsal 24 ayat 10 dikatakan kekuatan kita menjadi kecil, kekuatan kita. Ya, maksudnya kekuatan apa ini? Kekuatan apa? Kekuatan yang dari Tuhan, ya, yang dari Tuhan. Kita punya kekuatan loh. Saya selalu menekankan sebab ini bahayanya. Ya, kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi tergeser oleh kekuatan kita, ya, kalah oleh kekuatan kita. Sebab kita punya kekuatan yang hebat kalau kita ikuti, ya saudaraku, apalagi dibujuk, digoda oleh pekerjaan dosa, pekerjaan iblis, wah ngeri saudaraku. Jadi kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi yang dari Tuhan itu tidak boleh kecil. Saya teringat kalimat Yohanes Pembaptis ketika dia berjuang, berkhotbah, mengabarkan Injil untuk mentobatkan khususnya bangsa Yahudi. Dia mentobatkan banyak orang. Saudaraku, ya dalam satu kisah di Injil dikatakan ketika tiba-tiba Yesus muncul dan Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mungkin dengan gemetar, dengan sikap yang sangat rendah hati, tunduk. Ya, dia berkata supaya didengar banyak orang. Ya, kalau saudara ingat ayat itu Yohanes 3 ayat 30 kalimatnya pendek. Dia berkata, biarlah Yesus makin besar di dalam hidupku. Tapi aku makin kecil katanya, aku makin kecil. Ya, begitu tegasnya keinginan Yohanes Pembaptis ketika Yesus bertemu dengan Yesus. Biar dia makin besar, Yesus makin besar. Ya, bisakah Anda berkata begini? Selalu berkata begini. Ya, kita tidak pernah melihat Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Anda dan saya tidak pernah berhadapan dengan Yesus.
Tapi dalam hidup ini kita selalu berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Tunjukkan niat hati yang jujur bahwa firman Tuhan harus makin besar, harus terus menguasai kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, haleluya saudaraku. Mengapa demikian saudaraku? Ya, sebab memang bukan dengan kekuatan kita ini hidup. Ya, kita hidup ini harus kuat rohnya. Ya, saudara boleh loyo jasmaninya. Ada seseorang dia kuat waktu masih muda. Ya, ketika umur 60, 70 terasa kok begini fisiknya, tubuhnya kok makin merosot, makin terus. Ya, tetapi kita tidak perlu khawatir dengan perjalanan hidup tubuh jasmani kita. Ya, bukan kekuatan tubuh, jelas tidak mungkin makin kuat. Ya, tubuh ini tidak mungkin, tapi kekuatan roh Anda, kekuatan roh saya. Ya, Sakaria pasal yang keempat, kalau saudara baca di rumah masing-masing, Sakaria pasal 4 ayat 6, kalimat terakhir dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, ya, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6, ya. Bisa dibaca ini, ya. Dicatat ini, dibaca, dimunculkan, ya. Nanti saudara bisa lihat juga, ya. Saya ulangi Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan katanya, tetapi dengan rohku. Jadi ada kekuatan daging yang membuat kita keluar dari kekuatan ilahi. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kalau saudara hari-hari ini bisa kuat, ya, sehat, diberkati hingga hari ini, itu karena Tuhan yang menguatkan kita. Ya, saudara boleh diberkati banyak, saudara boleh merasa waduh nikmat banget hidup ini. Ya, sehat walafiat. Tapi kita katakan pagi ini pada Tuhan, aku hebat, aku kuat, aku sehat karena Tuhan yang menguatkanku. Ya, jadi apapun yang kita peroleh dalam dunia ini, saudara, perhatikan, apapun yang kita peroleh dalam dunia ini selalu Anda kaitkan dengan kekuatan ilahi, kekuatan rohani. Ya, saya katakan begini, sebab ada banyak anak Tuhan yang bangga dengan perolehan kenikmatan duniawi, sementara tidak peduli dengan kekuatan ilahinya. Ya, begitu tawar rohaninya kepada Tuhan, begitu tawar hatinya. Bahaya loh ini saudara, bahaya. Dunia ini bukan milik kita, dunia ini bukan tempat kita. Kita cuma bersandar sebentar, berlabuh sebentar, kita cuma mampir sebentar. Ya, sebab itu mari kita jaga baik-baik kekuatan yang dari Tuhan. Ya, saya yakin saudara, kalau saudara kuat ilahi saudara, kekuatan ilahi saudara, rohani saudara, sehingga saudara tidak tawar hati. Dan anak Tuhan yang tidak tawar hati, wah luar biasa saudara. Hidupnya senang banget. Tapi hati-hati loh ini, bukan senang menikmati dunia. Senang banget sebab senang di dalam Tuhan. Ya, Tuhan itu kok luar biasa. Tuhan itu hebat di dalamku, selalu menuntun hidupku. Ya, jadi anak Tuhan yang kuat rohaninya, dia senang banget. Bisa nggak saudara menikmati senangnya hidup saudara karena kuat rohani saudara, karena kekuatan ilahi yang ada di dalam hidup saudara.
Kitab Nabi Nehemia pasal 8 ayat 11 dikatakan di dalam kalimat terakhir. Nehemia 8 ayat 11, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Ya. Kalau terjemahan lama dikatakan karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah juga kuatku. Jadi kekuatan Tuhan itu melindungi hidup kita. Wah, saya baca kalimat yang pendek ini dari dulu, saudara. Dari semenjak saya bertobat, saya kenal ayat ini. Itu saya nggak pernah lupa. Kenapa? Ya, kalau saya kuat karena perlindungan Tuhan, waduh senangnya luar biasa. Luar biasa. Kalau saya masih ada sampai hari ini dan tetap menjadi hambanya, itu kuat karena perlindungan Tuhan. Waduh, saya senang. Ya, senang, sukacita saya Tuhan bisa membaca hati saya hari ini. Senang banget. Ya, sekalipun mungkin nggak ada apa-apanya. Mungkin satu kali berubah yang saya nikmati di dunia ini. Tapi begitu kekuatan dari Tuhan itu melindungi saya. Waduh. Ya, saudara harus menikmati ini. Ya, perlindungan kita ya itu karena kekuatan Tuhan. Ya, dan saudara harus nikmati betapa senangnya kita ini. Kenapa begitu, saudara? Nehemia 8 ayat 11, mengapa mengatakan demikian? Sebab kesukaran dunia tidak akan selesai. Ya, bahkan makin bertambah. Makin bertambah. Kita nggak akan tahu kapan COVID ini selesai. Reka-reka prediksi banyak dari beberapa orang, para ahli, para tenaga ahli medis, dan bahkan ahli-ahli yang lain. Ada yang mengatakan cepat selesai bulan depan, 2 bulan lagi. Ada yang mengatakan lebih gawat. Tapi yang pasti, saudaraku, kesukaran dunia ini tidak akan selesai. Bahkan makin bertambah. Ingat itu 2 Timotius 3 ayat 1. Makin tambah. Saudara, kalau kesukaran dunia makin tambah, bisa makin senang hidup ini. Ya, manusia itu selalu terganggu senangnya dengan kesusahan. Ya enggak? Ya, betapapun senangnya hidup ini, banyak uang, konglomerat, hebat. Tapi begitu dilanda kesusahan, pasti lenyap kesukaan itu. Ya, kesukaan itu bisa hilang. Tapi saudaraku, saya katakan pada saudara, sekalipun kesukaran di dunia ini tidak akan selesai, bahkan makin bertambah. Tapi kalau Anda hari-hari ini berlindung pada Tuhan, ya berlindung pada Tuhan, dan anak Tuhan yang berlindung pada Tuhan, mesti dia menikmati kekuatan ilahi itu loh. Ya, wah betapa senangnya hidup sebagai anak Tuhan. Saudaraku, jauh dari tawar hati. Ya, jauh dari tawar hati, bahaya memang tawar hati itu. Ya, saudaraku, Tuhan melindungi kita hari-hari ini. Ya, dan itulah kekuatan kita. Dan saudara harus yakin, paham betul. Saya katakan kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan akan melindungi kita seutuhnya. Ya, dunia bisa melindungi seseorang. Dunia bisa melindungi saudara. Tapi satu kali, ya ada yang dinamakan dengan satu kalimat kecewa. Kecewa, aku patah hati, aku patah semangat, aku hilang harapan. Kenapa? Sebab perlindungan dari dunia tidak bisa seutuhnya.
Saudara, ya kita sedang mendengar firman ini. Hati saudara terbuka bukan buat firman ini? Ya katakan amin. Tuhan, aku mau berlindung pada Tuhan. Sebab kalau Tuhan melindungi aku seutuhnya, semua dari ujung rambut sampai telapak kaki, dahsyat luar biasa. Sebab itu saya mau katakan pada saudara, kalau saudara menjadi anak Tuhan dan saudara mempunyai iman, gunakan iman itu sebagai perlindungan saudara terhadap musuh kita, yaitu iblis. Pakai. Jadi iman itu jangan cuma pamer, saya beriman, saya orang Kristen. Jangan cuma pamer menunjukkan kepada orang ya dengan kemunafikan, cuma lipstik saja. Ya, padahal hidup saudara susah, hidup saudara sengsara, hidup saudara pahit, hidup saudara menderita sebab Tuhan tidak melindungi saudara. Tapi kalau saudara beribadah bawa Alkitab, pamer. Karena tidak mau saudara dikatakan bukan orang beriman. Ya, saudaraku, tunjukkan, gunakan iman saudara. Dan iman itu harus melindungi saudara terhadap pekerjaan iblis. Ya, karena itu kalau kita baca mari Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kuasanya, kekuatan ilahi. Ingat ya saudara, tadi saya sudah katakan, kalau kita hebat sebab Tuhan. Kalau kita kuat sebab Tuhan. Ya, haleluya. Dan kenakanlah apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu daya iblis, ya. Kekuatan di dalam Tuhan dahsyat luar biasa, saudaraku, ya, penuh kuasa, ya. Nah, tapi perhatikan kenapa kita kuat di dalam Tuhan, ya. Kalau kita pakai senjata Allah ini lengkap seluruhnya. Ya, ayat 11 dikatakan kenakan seluruh perlengkapan, pakai lengkap seluruhnya. Jadi senjatanya itu lengkap seluruhnya. Semua dipakai, hebat, dahsyat, sempurna. Saudara lihat sebuah negara ditakuti, ya, sampai-sampai dikatakan itu negara hebat, negara adikuasa. Kenapa saudaraku? Sebab negara tersebut mempunyai senjata yang canggih, yang lengkap, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sampai negara lain kalau menghadapi negara itu takut. Saudaraku, takut, ingin damai, ingin dekat. Ya, ingin mengadakan hubungan bilateral dan sebagainya. Ya, karena memiliki kekuatan angkatan perangnya yang hebat, senjatanya lengkap. Ya, saudaraku, begitu juga kalau saudara mempunyai senjata yang lengkap, siapa takut? Ya, iblis jadi gemetar kalau ada nih kuat. Sebab seluruh perlengkapan senjata Tuhan dipakai oleh saudara. Ya, kadang-kadang saya melihat ada anak Tuhan yang bangga menjadi anak Tuhan, tapi dalam satu sisi bangga. Ya, saya ini kuat, saya ini hebat. Ya, saya bisa melayani Tuhan. Ya, saya bisa korban dengan baik. Saya ibadah dengan setia. Kuat saya. Tapi di sisi lain, kadang-kadang di sisi lain dilihat oleh orang. Mana hebat, sekalipun rajin, setia melayani.
Tapi saya lihat karakternya mana, enggak pernah diubah oleh Tuhan. Tidak pernah berubah karakternya. Hidupnya begitu mewah tapi enggak pernah berani berkorban buat Tuhan. Ya begitu terikat dengan mamonnya. Ya jadi di satu sisi hebat, kuat. Tapi di satu sisi orang melihat betapa buruknya sifatnya, karakternya. Suka mengumpat orang, jahat kepada orang, benci kepada orang. Tapi satu pihak semangat untuk ibadah, untuk melayani Tuhan. Tidak begitu, saudaraku. Anak Tuhan harus kuat ketika dia gunakan selengkap senjata Allah dari setiap sisi hidup kita. Tuhan berikan kemenangan. Karena itu saya sering katakan pada saudara, kalau ada kelemahan tertentu ketika Tuhan berfirman, ya hati kita tahu, waduh ini buat saya nih. Jangan merasa tertemplak. Ya, jangan terus merasa pendetanya dimusuhin lalu wah ini nyikat saya nih pendetanya, tahu nih saya punya kelemahan ini. Jangan begitu. Justru kalau saudara merasa tertemplak oleh firman Tuhan, oleh nasihat Tuhan, ya katakan waduh kena nih aku. Ya, nah saudara harus mau menyelesaikan, minta ampun saat ibadah itu juga. Lalu pulang berkata, Tuhan aku tidak mau berbuat dosa itu lagi. Ya, itu terus saudara melengkapi hidup rohani saudara. Terus melengkapi sampai saudara hebat, kuat di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, lengkap, kita harus lengkap seperti itu, saudaraku. Ya, haleluya. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan mengatakan demikian, sebab setiap saat kita menghadapi perbuatan dosa, ya, setiap saat kita menghadapi serangan iblis yang begitu luar biasa, ya, maksud Tuhan supaya kita tetap dapat bertahan. Dikatakan dalam ayat 11 tadi, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan, supaya tetap dapat bertahan. Pakai semuanya. Ya, ada salah satu ayat dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 10 berkata, kalau kita kuat, ada 9 hukum yang kita pegang, tapi 1 hukum meleset. Wah, kita jadi lemah katanya, kita jadi tidak kuat semua. Gagal kita, tawar hati kita. Bahaya ini. Ya, supaya kita dapat bertahan katanya. Karena itu saudara, mari kita baca Efesus 6 ayat 13 berkata begini, ayat 13-nya. Sebab itu ambillah, diulangi lagi nih, ya seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bertindak. Jadi jangan diam aja. Ayo bertindak. Ambil. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Supaya kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ambil selengkap senjata Allah, ya. Supaya kita dapat bertahan, ya. Saudara, supaya kita tetap berdiri dan bisa menyelesaikan segala sesuatu, ya, supaya kita tetap berdiri dapat menyelesaikan segala sesuatu, tetap berdiri, ambil semua supaya kita tetap berdiri. Apa artinya tetap berdiri? Ya sama itu loh, tidak tawar hati. Waduh, semangat luar biasa, tegak. Ya. Saudaraku, ya tetap tidak tawar hati sehingga kita dapat menyelesaikan perjuangan kita sampai selesainya. Ya itulah gunanya, saudaraku, selengkap senjata Allah supaya kita tidak tawar hati. Mari jemaat yang dikasih Tuhan
Sementara Anda di rumah masing-masing, ya jangan tawar hati. Gunakan selengkap senjata Allah. Jangan diberikan kesempatan iblis untuk menyerang saudara. Kalau hari-hari ini ada satu sisi saja yang belum selesai, belum beres. Saudara tahu itu salah di hadapan Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan mengatakan tidak boleh seperti itu. Cepat selesaikan sekarang juga. Ya, sebab satu saja tidak beres. Bahaya, kata Yakobus 2 ayat 10 tadi. Anda harus tetap berdiri sekarang. Tetap bertahan sampai selesai. Ya, artinya tidak tawar hati sampai selesai. Kita akan melihat Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Saudara melihat di sini kita lihat bagian pertama. Bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Ararim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau Tuhan serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami. Ya, permintaannya kalau Tuhan serahkan musuh ini sama sekali. Ya, kalau saudara boleh berkata, pengertiannya begini, Tuhan serahkan semuanya sama sekali. Ya, aku mau beres sekarang, aku mau menang atas segala musuh. Kalau Tuhan mau berkata, Tuhan katakan, ya pastilah. Pakai saja selengkap senjata Allah. Sama sekali selesai. Sama sekali kamu menang. Sama sekali. Jadi Tuhan tidak pernah menyisakan sedikit pun dari dosa ikatan saudara. Ikatan dosa saudara. Enggak pernah. Ya, tidak percuma Yesus mati di Golgota menebus semua dosa kita. Kenapa? Sebab seluruh dosa kita diampuni dan Tuhan katakan sudah selesai. Ya, jadi kalau bangsa Israel minta, Tuhan kalau Tuhan selesaikan sama sekali, yes kata Tuhan, aku selesaikan sama sekali. Kami akan tumpas kota-kota mereka sampai binasa. Ayat 3, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Luar biasa. Ya, minta sama sekali, yes kata Tuhan. Tapi kamu perhatikan, aku mau. Tapi harus ada kerjasama yang baik. Kamu juga harus mau. Pakai firman Tuhan dalam hidupmu. Ya, saudaraku, lalu Tuhan mendengar permintaan doa bangsa Israel untuk menumpas raja negeri Arad orang Kanaan sampai binasa. Lalu tempat itu dinamai Horma, Tumpas semua, binasa semua. Dan tempat itu dinamai Horma. Nah, saudaraku, kenapa dinamai Horma? Waktu saya lihat nama Horma ini ada artinya. Nama Horma ini artinya berbakti untuk kehancuran. Jadi berbakti untuk kehancuran. Ya, dengar nih baik-baik firman Tuhan ini bagus banget. Berbakti untuk kehancuran. Siapa yang harus membaktikan diri kepada kita anak-anak Tuhan? Siapa yang harus membaktikan diri kepada kita nih orang Kristen, anak Tuhan? Artinya siapa yang harus tunduk sama kita? Tunduk sampai hancur. Ada yang begitu ya. Ada Horma begitu. Aku mau tunduk sampai hancur. Ya. Nah, hari-hari ini dan terus dalam perjalanan hidup iman kita harus berjuang menundukkan dunia dengan segala keinginannya.
sampai hancur. Itu kemenangan. Ya, saudaraku, dunia dan kenikmatannya. Ya, mamon terutama, uang, ikatan-ikatan dosa, tundukkan sampai hancur. Ya, itu kemenangan yang dibuktikan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana saudara? Bisakah saudara tunjukkan hari-hari ini kemenangan saudara? Sama sekali Tuhan. Ya, kata Tuhan, ayo kerjasama. Ya, ada yang harus kamu tundukkan sampai hancur. Biar dia berbakti kepada kamu. Artinya biar dia tunduk sama kamu. Harta dunia, kenikmatannya yang seringkali mengikat kita. Uang, dosa-dosa keakuan, kedagingan kita. Tundukkan sampai ditumpas, sampai hancur. Sampai tidak bersuara lagi. Ya, Roma 6 ayat 11 dikatakan, aku pandang Yesus. Ya, bahwa aku sudah mati atas segala dosaku. Aku hitung. Ya, aku hitung terus sampai mati atas segala dosaku. Ya, hancur. Tidak berkuasa lagi. Dan harus buktikan hari-hari ini dan terus dalam perjalanan hidup iman kita. Tundukkan itu. Nah, namun apa saudaraku yang terjadi? Ayat 21. Bilangan 21 lanjut ayat 4 sampai 6 berkata begini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau serta untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya, lalu mereka berangkat setelah hancur Horma itu. Ya, saudaraku. Lalu ketika berangkat mereka mengelilingi tanah Edom. Ya, dan ketika mereka mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati. Tidak dapat lagi menahan hati katanya. Ya, saudaraku, ada terjemahan King James Version ya lain dengan kalimat tidak lagi menahan hati. Kalau terjemahan bahasa Inggris King James mengatakan lalu bangsa itu menjadi tidak sabar, menjadi sedih. Dan satu lagi dikatakan menjadi sangat tawar hati. Menjadi sangat tawar hati. Ketika tanah Edom itu dikelilingi menjadi sangat tawar hati, saudaraku. Ya, jadi seperti itu. Nah, saudaraku, mengapa menjadi sangat tawar hati? Ya, karena mengelilingi tanah Edom. Jadi ketika dikelilingi itu tanah Edom tuh diliatin terus. Dikelilingi muter nggak tahu sampai berapa lama sebab tidak dihitung lamanya. Terus diputerin, dikelilingi ya sekelilingnya dipandang terus tanah Edom itu. Ujung-ujungnya dikatakan tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan, ya, atau terjemahan yang lebih bagus, ujung-ujungnya di tengah perjalanan mereka menjadi sangat tawar hati, ya, karena memandang sekeliling tanah Edom. Kenapa begitu, saudara? Ya, Edom itu artinya merah. Saudaraku, Edom itu ya, bangsa Edom, Bani Edom itu keturunan dari Esau. Ya, keturunan Esau disebut Edom dan arti Edom itu merah. Kenapa arti Edom itu merah? Sebab riwayat sejarahnya Esau ketika menjual hak kesulungannya ditukar dengan semangkok kacang merah, sup kacang merah demi rasa laparnya. Demi perutnya.
hak kesulungannya yang tidak ada bandingannya, yang begitu berharga. Ini menyangkut rohani loh, hak sulungan ini. Ini menyangkut semangat spirit roh. Tidak boleh ditukar oleh apapun. Ya, Tuhan katakan apa untungnya semua dunia ini kamu miliki, tapi jiwamu binasa. Enggak boleh ditukar. Tapi demi kepentingan perut, menghirup begitu sedapnya sop yang dibuat Yakub, sop semangkuk sop kacang merah, ditukar tuh. Lalu hilanglah hak kesulungan dari Esau gara-gara sop kacang merah. Nah, Edom itu artinya merah. Mengingat kembali cerita itu, menukar berkat rohani dengan berkat jasmani. Saudara, kita ini seringkali menjadi tawar hati, ya, menjadi enggak sabar. Anak Tuhan kadang-kadang jadi enggak sabar. Ya, kalau ada persoalan sedikit, ngamuk sama Tuhan. Ya, menjadi sedih, hilang sukacitanya. Padahal sukacita di dalam Tuhan itu kekuatan kita. Ya, menjadi enggak sabar, ngomel, bersungut-sungut. Ya. Bahkan yang paling terakhir, tawarlah hati kita. Kenapa bisa begitu, saudara? Sebab ini terjadi ketika seseorang dia mengalihkan pandangannya yang seharusnya memandang Tuhan terus-menerus. Melihat Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan. Memandang betapa hebatnya anugerah Tuhan. Memandang betapa dahsyatnya ajaran firman Tuhan. Ya saudaraku, tetapi dialihkan lalu memandang apa yang dari dunia ini. Memandang situasi lingkungan dunia karena kebutuhan jasmani lebih unggul dari kebutuhan rohani. Memandang kebutuhan jasmani, ya, uang lebih penting dari firman Tuhan. Ya, soal-soal perut, sayang sekali. Saudaraku, ya. Lanjut, lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Bilangan 21 ayat 5, dan Musa, ya, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Ya, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Ia memagut mereka sehingga banyak dan dari orang Israel yang mati, saudaraku. Lalu bangsa Israel biasa ngomel. Ya, kalau sudah tawar hati, ya, dikatakan saudaraku, kalau terjemahan Alkitab kita, mereka tidak bisa menahan hati lagi. Tapi terjemahan King James berkata mereka enggak sabar lagi. Mereka jadi sedih, mereka jadi tawar hati, ngomel, ya, dan enggak sabar ngomel nih. Ya saudaraku, karena dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang mereka pikirkan soal kebutuhan perut itu, saudaraku. Nah, saudaraku, ya, padahal mereka harus ingat pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka lupa Tuhan sudah berbuat banyak, membelah laut Kolsom, memberi makan, dan sepanjang jalan selagi mereka berseru berharap kepada Tuhan, Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau siang tiang awan memimpin kamu, kalau malam tiang api yang pasti memimpin kamu. Ya, saudara bisa baca dalam Ulangan, kita baca dulu. Ulangan pasal 2. Ulangan pasal 2 ayat 7 dan 8. Ya, Ulangan pasal 2 ayat 7 dan 8 berkata begini. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Tuhan memperhatikan perjalananmu, Tuhan memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Ayat 8,
Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita. Berjalan terus. Lihat pesan Tuhan, harus berjalan terus. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah mandek. Berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita. Siapa? Bani Esau. Bani Esau yang diam di Seir sampai di situ. Jadi harus jalan terus, tinggalkan Bani Esau itu. Ya. Jadi kisah Bilangan 21 itu rupanya ketika mereka mengelilingi, ya, dikatakan ketika mereka mengelilingi tanah Edom, terus dipandang tanah Edom itu, tidak ditulis berapa lama, tapi rupa-rupanya begitu lama mereka suka dengan mengelilingi tanah Edom itu. Seharusnya boleh mengelilingi, tapi Tuhan katakan dalam Ulangan, ayo jalan terus. Tinggalkan tanah Edom itu. Tapi mereka mengelilingi tanah Edom itu. Ya, Tuhan katakan Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Ya, menyertai kita. Karena itu saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, disertai Tuhan dalam dunia yang fana ini. Amin, terima kasih Tuhan. Tapi ingat, saudara, ingat Ulangan pasal 2 ayat 7 dan 8 ini. Kalau kita diberkati, disertai Tuhan, saudara harus berjalan terus. Ya, berjalan terus. Seraya tinggalkan Bani Edom. Ya, tinggalkan, jadi jangan diputerin terus. Ya, sebab kalau saudara memandang terus pasti tergoda. Bangsa Israel akhirnya tergoda, tidak tahan lagi hatinya. Ya, diberkati saudara oleh Tuhan, disertai. Ya, silakan menikmati, cicipi berkat Tuhan itu, tapi jalan terus. Jangan sampai tergoda loh. Banyak kali kita ini tergoda dengan berkat kita. Ya, perjalanan rohani itu harus terus berjalan. Saudaraku, kenapa saudaraku? Sebab tantangan kita masih besar. Kita harus pakai senjata Allah yang lengkap itu. Jalan terus. Bagaimana kita jalan? Ya, Tuhan lengkapi kita kok di dunia yang fana ini. Kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, kita bisa terima firman Tuhan, baca firman Tuhan di rumah. Kita bisa melayani Tuhan, itu tanda anak-anak Tuhan yang berjalan terus. Ya, tanpa terganggu oleh keinginan dan memandang dunia yang fana ini. Ya, mari jalanlah terus, saudaraku. Ya, jalanlah terus. Ya, walaupun masih terus banyak kesukaran di dunia ini, cobaan pandemi COVID-19 membuat semua menjadi susah. Dan mungkin ada di antara saudara yang bereaksi menjadi seperti bangsa Israel ini. Tidak bisa menahan hati saudara, menjadi tawar hati. Bagaimana bisa jalan terus, Om, Pak Pendeta? Susah banget hidup ini. Kapan sih selesainya COVID ini? Ini berdampak loh buat ekonomi saya, dagang saya, bisnis saya, sekolah saya, pekerjaan saya. Ya, mana bisa saya menahan hati? Mana bisa saya tidak tawar hati? Tapi tetap Tuhan katakan, jangan bereaksi seperti itu. Ayo pakai perlengkapan senjata Allah. Jalan terus, tinggalkan Bani Edom. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dengar baik-baik, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Amin. Ya, yang terakhir, yang ketiga, Bilangan 21 ayat 7 sampai 9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Bagus kalau mengaku seperti ini. Anda pun di rumah bagus kalau tidak tawar hati. Ngaku aja. Kami telah berdosa.
Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan Musa, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap ia hidup. Ya. Lalu mereka berdoa, kami telah berdosa pada Tuhan. Musa, berdoalah pada Tuhan, minta supaya kami diampuni. Ya, supaya kesukaran ini lenyap. Ya, saudara mau nggak mengakui tawarnya hati saudara? Sungguh loh saudara, ini penting ya. Tawarnya hati saudara itu berdampak untuk lingkungan yang paling dekat, keluarga, kesukaran keluarga, kesukaran di sekitar saudara. Bahkan bisa saja pengakuan saudara dengan doa-doa saudara dan hamba Tuhan itu bisa membebaskan saudara dari semua kesukaran yang melanda dunia ini, khususnya kita yang berada di kota Purwokerto ini. Ya, ayo mengaku, jangan tawar hati. Ya, saudaraku, bangkitkan semangat rohani saudara. Ya, lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, saudaraku, dan Tuhan berfirman, buatlah ular tedung, kata Tuhan. Nanti kalau bangsa Israel, umatku, memandang ular tedung itu, mereka tidak jadi mati. Mereka tidak dipagut ular. Mereka akan hidup. Ya, lalu ayat yang ke-9, lalu Musa membuat ular tembaga. Ya, nah, saudaraku, pada akhirnya kita melihat ya dalam kisah ini dikatakan kalau mereka tetap tawar hati, mereka tidak menahan hati. Mereka ngomel, makanannya kok gini, pokoknya mereka nggak suka dengan Tuhan, nggak suka dengan Musa. Ya, saudaraku, dikatakan kalau saudara perhatikan ayat 6, Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Jadi kalau mereka terus begitu, mereka binasa, mereka mati. Tapi puji Tuhan, mereka mengakui dosanya. Ini sikap kita hari ini. Sebentar kita akan berdoa untuk minta pemulihan ini. Tapi yang saya lihat luar biasa. Dari ayat 7 sampai 9 ini. Ketika Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung. Dalam ayat 8. Ular tedung. Dalam ayat 8. Ya, jadi kalau bikin ular tedung mati. Ya, mati bangsa itu kalau dipagut ular tedung. Ya, tapi ketika Tuhan katakan buat ular tedung, ya, taruh di sebuah tiang. Kalau memandang ular tedung itu enggak jadi mati. Tapi dalam ayat 9, lalu Musa membuat bukan ular tedung, perhatikan, ular tembaga. Beda ya. Pertanyaannya begini, apakah Musa enggak taat sama Tuhan? Tuhan suruh ular tedung loh. Kok yang dibuat ular tembaga? Ya, waktu saya renungkan firman Tuhan tuh, wah, saya dapat hikmat. Begini saudaraku, sebab Tuhan katakan kalau mereka dipagut ular, ya di dalam ayat 4, kalau mereka dipagut ular tedung, ya mereka akan mati, kata ayat 6. Ya, katakan begitu. Tapi Musa tidak membuat ular tedung sekalipun disuruh oleh Tuhan.
dalam ayat 8. Namun Musa membuat ular tembaga. Kenapa? Sebab tembaga ini artinya pehukuman. Pehukuman. Saudara, orang dihukum Tuhan belum tentu mati. Ya, tapi kalau dibuat ular tedung dan Musa lalu ditulis ular tedung, ya lain itu saudaraku. Tapi kalau memandang ular tembaga, ini memandang pehukuman, ya saudaraku. Dan tembaga itu penghukuman. Ya, jadi hukuman saudaraku dari Tuhan itu jangan diartikan mati, saudaraku. Ya, kalau saudara terus menerus sekarang ini tawar hati, nggak dekat dengan Tuhan, nggak cinta Tuhan, keras hati, menolak ajaran firman Tuhan. Bisa aja ada di antara kita yang terus diajar, dihukum oleh Tuhan. Bab Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 6, orang yang dikasih Tuhan, anak Tuhan yang dikasih Tuhan, dia mesti diajar, dididik. Ya, diajar, dihukum, tapi tidak mati kita. Ada di antara saudara yang terus diajar oleh Tuhan, makin diajar, kadang-kadang bukan bertobat, makin keras hati itu. Makin diajar terus, denger banyak firman Tuhan. Tapi enggak pernah masuk tuh dalam hati, enggak pernah mentaati firman Tuhan. Denger, wah rajin, sikapnya luar biasa. Kalau hambanya berkata, amin, amin. Ya, tapi begitu tawarnya hati jemaat Tuhan, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, tapi Tuhan terus mengajar saudara, dididik saudara. Tapi seringkali ada yang nggak merasa. Ya, begitu keras hatinya. Saudaraku, ya. Terus hukuman berjalan kadang-kadang seperti itu. Ya, ada yang merasakan saya kok sakit terus. Kenapa sih? Ya, kita harus belajar introspeksi dong. Saudaraku, kita harus gunakan semua senjata firman Tuhan ini untuk membersihkan hidup kita. Ya, kita kadang-kadang ada yang merasakan saya kok hidup susah terus, kok kurang terus, kok cobaan ini silih berganti. Ya, kok COVID nggak selesai, kok saya yang kena. Kita kena hukuman Tuhan belum tentu mati dan tidak membawa kematian. Tapi hukuman Tuhan diberikan untuk menyelesaikan kehidupan saudara supaya bersih di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel, kami mengaku Tuhan, kami berdosa. Sampaikan kepada Tuhan. Ya, marilah kita datang akhir firman Tuhan ini. Saudaraku, jangan ngomel, ya, jangan tawar hati. Jangan tidak sabar. Jangan menjadi susah menghadapi dunia ini. Pandanglah Yesus. Ya, boleh saudara mengelilingi Edom ini, tapi sesaat. Dan Tuhan katakan, berjalanlah terus, tinggalkan Bani Esau itu. Pandanglah Yesus. Ya, puji Tuhan, mari kita berdiri saudara, kita baca ayat terakhir. Kita baca ayat terakhir. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 15. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca. Saudara buka Alkitab, saudara baca sama-sama. Kita selesaikan firman Tuhan ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara mau pandang Yesus? Ya, jangan lagi-lagi tawar hati, bahaya. Bukankah perjalanan hidup kita sedang menuju kerajaan sorga, hidup yang kekal? Marilah datang dengan hati yang tulus.
Katakan dalam hati seperti bangsa Israel, kami berdosa Tuhan. Periksa lagi Roh Kudus, mana sih salah kami? Kami ingin berhasil, kami ingin menang. Kami ingin terus berjuang sampai akhirnya kami pandang Tuhan dari hari ke hari. Supaya terus menerus kami menjadi anak Tuhan yang menang. Dan Tuhan memberkati kami. Sorga pasti menanti kami. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku makin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa yang penuh kasih sayang. Betapa bahayanya kalau hati ini menjadi tawar Tuhan. Sehingga kami bisanya cuma mengomel, sedih, menghadapi kesukaran dunia ini. Mengeraskan hati terhadap Tuhan, terhadap firman-Mu. Kami tidak berjalan lagi dengan Engkau, padahal Engkau tidak akan meninggalkan kami. Berkat Tuhan juga tidak kurang-kurang, terus selalu menyertai kami sebab perlindungan Tuhan itu adalah kekuatan kami. Sesungguhnya Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami, juru selamat kami. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan, jangan sampai kendor rohani kami. Kami ingin setia sampai akhirnya apapun yang terjadi. Ya Tuhan, kami ingin bebas ketika bangsa Israel mengalahkan musuh di Kanaan. Mereka minta kepada Engkau supaya dibasmi, tumpas semua. Tuhan turuti. Sebab mereka minta, mereka juga mau itu. Tapi kami melihat dalam cerita ini ketika mereka mengelilingi tanah Edom. Hati mereka menjadi tawar. Dunia ini memang bahaya Tuhan. Bahaya, ingatkan kami untuk memandang Tuhan. Pandangan kami sekelilingnya hanya Tuhan. Susah, senang, dalam keadaan sakit, sehat, banyak berkat atau tidak, sekeliling kami ada Tuhan. Engkau dahsyat. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, teruslah berbicara. Pegang erat-erat hidup kami ini. Kami tidak mau sedikit pun lengah menghadapi tipu daya iblis. Kami pakai seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Berkati semua jemaat Tuhan. Sementara mereka masih tetap di rumah masing-masing. Usaha, pekerjaannya, bisnisnya, tokonya, apa yang mereka kerjakan pasti berhasil. Kesehatannya jaga baik-baik. Ya, rumah tangga, hidup nikahnya, anak-anaknya, pendidikannya, semuanya. Terutama hidup rohaninya terus berjalan, bertumbuh imannya. Untuk menghadapi tipu daya iblis pekerjaan dosa di dunia yang fana ini. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Saudara, kita doakan dan yakini minggu depan 15 Agustus kita bisa beribadah on-site, artinya di gereja. Ya, saudara terus tekuni dalam doa. Kami rindu, ya jemaat rindu, ada beberapa jemaat yang WA berkata sudah rindu nih mau ibadah, ingin ketemu dengan Bapak Ibu Gembala. Kami juga bergumul, rindu, sangat rindu untuk bertemu dengan domba-domba yang kami gembalakan. Ya, yakini tanggal 15 kalau kita ibadah di gereja tanggal 15 pagi dan sore ibadah disertai perjamuan kudus. Ya, pakai atasan baju putih, ya dengan pin, baju putih dengan pin. Pagi dan sore dengan perjamuan kudus. Setialah ibadah, melayani Tuhan. Ya, terutama korbankan harta benda saudara, ya tercantum itu kalau saudara memberikan kolekte, ya dan persembahkan perpuluhan saudara juga. Ya, saya kira tidak ada pengumuman yang lain, saudara ya. Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Buka tangan saudara. Akhirnya jemaat yang kukasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah berkat yang dicurahkan dari Tuhan ya, oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ya, untuk berkat-berkat jasmani terutama berkat rohani saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang di rumah berkata amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus.